Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti penyuluhan mengenai teknik budidaya ikan. Teknik pemilihan lokasi, komoditas yang ingin kita pelihara, teknologi yang diterapkan bisa tradisional, semi intensif, karakteristik lahan di mana itu seperti iklim, sumber daya air, jenis tanah, topografi, pH tanah, biaya yang kita butuhkan dalam pemeliharaan budidaya ikan ini. Prasarana seperti transportasi, komunikasi, terus legalitas dari usaha ini. Di sini bisa kita melalui pendekatan komoditas, di mana yang perlu diperhatikan mempertimbangkan pasarnya bagaimana. Dari segi sosial kita mempertimbangkan dukungan masyarakat di mana ada nilai norma dan adat istiadat. Dari segi teknis harus mencari komoditas yang sesuai dengan lahan yang ada, paling tidak yang kecil kendalanya. Persiapan kolam. Di dalam persiapan kolam ini terlebih dahulu pengeringan. Di sini kolam tanah atau tambak air tawar perlu diperhatikan dengan cara dikeringkan selama beberapa hari sampai dasar kolam pecah-pecah. Tujuan pengeringan: 1. Untuk mengembalikan kondisi tanah agar stabil atau menetralisir pH tanah. 2. Menguapkan gas-gas beracun, sisa buangan seperti amoniak dan nitrit yang sangat membahayakan kehidupan ikan. Perbaikan pematang dan pengolahan dasar kolam. Perbaikan pematang bertujuan untuk menghindari kebocoran pematang dan untuk memperbaiki pematang yang telah rusak. Kemudian dasar kolam diolah atau dicangkul. Pengolahan tanah bertujuan memperbaiki struktur tanah yang akan memperlancar proses penguraian bahan organik sehingga merangsang tumbuhnya pakan alami. Tanah yang telah diolah diberi pupuk kandang atau kotoran ayam sebanyak 1 kg per meter persegi dan kapur pertanian sebanyak 100 gram per meter persegi. Maksud masukkan air setinggi 20-30 cm dan biarkan tergenang selama 1 minggu. Menjelang penebaran benih, air dimasukkan hingga ketinggian 70-100 cm. Pemupukan dan pengapuran. Tujuan pemupukan untuk menambah kesuburan kolam yang merupakan media hidup bagi plankton dan jasad ternik yang merupakan pakan alami bagi benih ikan yang di kolam. Dosis pupuk 250-500 gram kotoran ayam, 10 gram TSP dan 15 gram urea per meter persegi luasan permukaan kolam. Tujuan pengapuran untuk meningkatkan pH lumpur dasar, meningkatkan alkalinitas serta menambah buper air dalam mentransfer perubahan pH. Dosis kapur pertanian 100 gram per meter persegi.
Pemasukan air. Setelah dilakukan pemupukan dan pengapuran, maka dilakukan pemasukan air secara bertahap, yaitu mengisi air dengan ketinggian 30 cm dan dibiarkan tergenang selama 5-7 hari untuk memberikan kesempatan pakan alami tumbuh. Setelah itu baru dimasukkan air lagi setinggi 1 meter. Pemeliharaan ikan. Di sini kita bisa mengetahui beberapa subsistem budidaya ikan. Subsistem budidaya pembenihan, pemijahan sampai larva. Sistem pendederan 1, larva panen 1 sampai 3 cm. Pemeliharaannya ini selama 3-4 minggu. Subsistem pendederan 2, di mana ukuran yang kita inginkan 1 cm sampai 3 cm. Panen hasil panennya itu 3-5 cm. Pemeliharaan selama 3-4 minggu juga. Subsistem pendederan 3, ukuran yang kita mulai itu 3-5 cm dan panennya 5-8 cm. Pemeliharaan,nya 3-4 minggu. Sub pendederan 4, ukuran 5-8 cm dan hasil panennya 8-12 cm. Pemeliharaan selama 3-4 minggu. Kalau sub pembesaran, di mana kita menebar 8-12 cm dan ukuran konsumsi pemeliharaan itu selama 3 bulan. Penebaran benih. Agar tidak terjadi persaingan dalam memperebutkan pakan, maka benih yang ditebar harus seragam. Benih yang ditebar adalah benih yang unggul, dari induk unggul, gerakannya lincah, seragam, tidak cacat. Padat tebar 100-200 ekor per meter persegi dengan pakan dedak. Terus yang 300-400 meter persegi itu kita beri pakan 325% pelet, pakan pelet yang kita gunakan. Kita lanjutkan pemberian pakan tambahan. Di sini pemberian pakan tambahan dipengaruhi oleh biomasa atau benih dan protein. Protein sangat diperhatikan untuk menghasilkan tenaga maupun pertumbuhan. Pakan harus berprotein tinggi, minimal 25%. Dosis pakan dedak campur pelet perbandingan 1:1. Awal pemeliharaan 100 gram per 1000 ekor per hari. Pertengahan pemeliharaan 200 gram per 1000 ekor per hari. Pemeliharaan terakhir 300-600 gram. Ini maksudnya penjelasannya begini. Untuk berat biomasa atau berat ikan yang 100 gram itu pakannya 100 gram kita berikan untuk 1000 ekor ikan ini per hari, diberikan 3 atau 2 kali pagi dan sore hari. Itu maksudnya. Terus frekuensi pemberiannya itu 2-3 per hari itu. Lanjut, pemeliharaan dan pengendalian hama penyakit.
Pemeliharaan dilakukan sesuai dengan segmen usaha, yaitu 3-4 minggu untuk pendederan dan 3 bulan untuk pembesaran. Selain pemberian pakan tambahan, pengontrolan merupakan kegiatan penting untuk memelihara kondisi kolam dan benih. Bila ada kebocoran, maka diperbaiki. Bila air kurang, maka ditambah. Bila ada tanda-tanda serangan penyakit, maka benih harus diobati. Sebaiknya pintu pemasukan diberi saringan mengantisipasi hama dan penyakit masuk ke kolam. Hama bersifat sebagai predator yang memangsa. Hama ikan terdiri dari binatang tingkat tinggi atau tingkat rendah yang besar ukurannya sehingga mampu menaplok seluruh tubuh atau mengisap inang darah ikan yang menjadi korbannya, misalnya ular air, biawak, dan burung bango. Untuk menghindari ikan dari serangan hama burung bango, upaya yang dilakukan adalah menutupi bagian atas wadah budidaya dengan jaring. Sedangkan binatang tingkat rendah, misalnya virus, bakteri, jamur, cacing, jasad renik, dan sebagainya. Penyakit parasiter. Penyakit ikan ini disebabkan oleh parasit, misalnya virus, bakteri, jamur protozoa, cacing-cacing, dan bangsa udang renik lainnya. Penyakit non-parasiter, penyakit yang disebabkan oleh faktor-faktor kimia dan fisika yang tidak cocok bagi kehidupan ikan, misalnya pH tanah, kandungan oksigen, gas-gas beracun dalam air, dan perubahan suhu air yang mendadak. Sakit yang disebabkan oleh faktor makanan yang tidak baik, kekurangan vitamin, dan komposisi yang buruk dari gizi dan bahan makanan yang telah membusuk dan mengandung kuman. Panen dan pemasaran. Panen dilakukan sesuai dengan segmen usaha. Tadi telah kita bicarakan di atas itu. Panen harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kematian. Panen dilakukan dengan membuka pintu dan memberi saringan setelah terkumpul di kemalir atau kubangan, maka dilakukan penangkapan dengan serok, waring halus secara perlahan. Kelangsungan hidup pendederan pertama 60-70%. Pemasaran sebaiknya dilakukan secara bersama untuk menghindari permainan harga. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin kita langsung melihat ke lokasi. Ya, terima kasih. Atau mungkin sebelum itu ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan, ya kita diskusikan. Kalau enggak, kita ke lapangan untuk melihat kolam yang telah ada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.